Hantu Kereta Manggarai. Banyak orang yang pernah menggunakan KRL Jabodetabek pasti sudah tidak asing dengan stasiun Manggarai. Selain menjadi pusat transit yang sibuk, stasiun ini juga terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Salah satu kisah yang paling menyeramkan adalah tentang kereta hantu Manggarai, sebuah gerbong yang diduga berasal dari kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu dan masih muncul di jalurnya hingga sekarang. Kisah ini dialami oleh seorang pria bernama Dika, seorang karyawan yang sering pulang larut malam. Malam itu, Dika baru saja selesai lembur dan buru-buru ke stasiun untuk mengejar kereta terakhir. Saat tiba di peron, ia melihat sebuah kereta datang perlahan. Aneh, pikirnya, karena biasanya kereta terakhir sudah lewat. Namun, karena takut ketinggalan, ia langsung naik tanpa berpikir panjang. Di dalam gerbong, suasana terasa aneh. Hanya ada beberapa penumpang yang duduk diam. Semua dengan wajah pucat dan tanpa ekspresi. Suasana begitu sunyi, tak ada suara ponsel atau obrolan seperti biasanya. Bahkan, suara roda kereta di rel pun terdengar lebih samar dari biasanya. Dika mulai merasa gelisah saat ia memperhatikan sekeliling. Ia sadar sesuatu yang janggal. Gerbong ini tampak sangat tua dan usang. Berbeda dari gerbong KRL yang biasa ia naiki. Kursinya penuh debu, dindingnya berkarat, dan cahaya lampu berkelip-kelip seolah akan mati. Ketika ia menoleh ke jendela, bulu kuduknya meremang. Bayangannya tidak terlihat di kaca. Dika mencoba tetap tenang dan berpikir mungkin ia hanya terlalu lelah. Namun, semakin lama, rasa takutnya semakin besar. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat ke arah penumpang lain. Tetapi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Satu persatu, penumpang yang duduk mulai menghilang. Lenyap begitu saja di tempatnya. Seorang wanita berambut panjang yang tadinya duduk di dekat pintu, kini hanya menyisakan kursi kosong. Seorang pria tua yang menunduk tiba-tiba berubah menjadi bayangan samar sebelum lenyap sepenuhnya. Dika semakin panik. Ia buru-buru berdiri dan mencoba berpindah ke gerbong lain. Tapi pintunya terkunci rapat. Ia mulai memukul-mukul pintu sambil berteriak minta tolong. Saat itulah ia mendengar bisikan, "Turunlah sebelum terlambat." Suara itu terdengar dari belakangnya. Dengan gemetar, ia menoleh perlahan. Di ujung gerbong, seorang perempuan dengan pakaian lusuh dan wajah pucat berdiri diam. Matanya hitam pekat dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tangan kurusnya terangkat menunjuk keluar jendela. Saat Dika melihat keluar, ia terkejut. Kereta ini tidak berjalan di jalurnya. Tak ada stasiun, tak ada kota, hanya kegelapan pekat yang melayang-layang seperti kabut tebal. Dika tidak tahu bagaimana caranya, tapi dalam kepanikan, ia menutup mata dan berdoa sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia terus membatin agar bisa keluar dari situasi mengerikan ini. Saat ia membuka mata, suara gemuruh keras terdengar. Tiba-tiba, ia sudah berada di bangku panjang di stasiun Manggarai. Beberapa petugas tampak mendekatinya. "Mas, kenapa tidur di sini? Kereta terakhir sudah lama lewat." Dika terperangah. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia baru saja naik kereta. Tapi para petugas hanya saling pandang. "Mas, tadi tidak ada kereta lain lewat setelah yang terakhir. Kalau Mas benar-benar naik, Mas naik kereta apa?" Dika tak bisa menjawab. Tubuhnya masih gemetar. Ia sadar bahwa malam itu, ia hampir menjadi penumpang yang tidak pernah sampai di tujuan. Hingga hari ini, masih banyak cerita tentang kereta hantu Manggarai, sebuah gerbong yang kadang muncul di jalur terakhir, menjemput penumpang yang tidak sadar bahwa mereka naik kereta yang seharusnya tidak ada. Setelah kejadian malam itu, Dika berusaha melupakan pengalaman mengerikannya. Ia menghindari pulang terlalu malam dan lebih memilih naik transportasi lain jika terpaksa. Namun, meskipun sudah berusaha keras untuk mengabaikannya, kejadian aneh mulai menghantui hidupnya. Sejak insiden di stasiun Manggarai, Dika sering mengalami mimpi yang sama berulang kali.
Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam gerbong tua berkarat yang perlahan melaju di jalur yang asing. Ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya dari berbagai arah. Suara yang samar dan menyayat hati. Setiap kali ia mencoba bangun, ia merasa tubuhnya berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya tetap berada di dalam gerbong itu. Dan di ujung gerbong, sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian lusuh selalu berdiri diam, menatapnya tanpa ekspresi. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Dalam mimpinya, ia kembali berada di dalam kereta hantu itu. Kali ini, suasananya jauh lebih mencekam. Lampu-lampu gerbong berkedip semakin redup, dan bau anyir memenuhi udara. Ia melihat lebih jelas wajah-wajah penumpang lain. Mereka bukan manusia biasa. Kulit mereka pucat membiru. Beberapa bahkan memiliki wajah rusak seolah terkena kecelakaan. Tiba-tiba, sosok wanita di ujung gerbong bergerak mendekatinya dengan cepat, seperti melayang di udara. Wajahnya yang semula samar kini terlihat jelas, mata hitam kosong, mulut sobek hingga ke pipi, dan kulit penuh luka robek. Dika ingin berteriak, tapi suaranya seakan hilang. Saat wanita itu semakin dekat, ia mengulurkan tangan kurusnya dan berbisik, "Kamu belum turun, kamu masih di sini." Dika tersentak bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi yang paling mengerikan adalah ia mendapati jejak tangan kotor di lengannya, seolah seseorang benar-benar telah menyentuhnya dalam mimpi. Tak tahan dengan mimpi yang terus menghantuinya, Dika akhirnya memutuskan untuk kembali ke stasiun Manggarai. Ia ingin memastikan bahwa semua yang ia alami hanyalah ilusi, bahwa tidak ada kereta hantu yang sebenarnya. Ia tiba di stasiun sekitar pukul 11 malam, mendekati waktu terakhir kereta beroperasi. Suasana sudah mulai sepi, hanya ada beberapa orang yang duduk menunggu. Ia mencoba bertanya kepada seorang petugas stasiun tua tentang kereta yang ia naiki malam itu. Petugas itu terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang sebelum berkata, "Mas, kalau benar Mas naik kereta itu, berarti Mas termasuk orang yang beruntung, karena kebanyakan yang naik tidak pernah kembali." Dika merasakan darahnya membeku. Petugas itu kemudian melanjutkan, "Bertahun-tahun lalu, ada kecelakaan kereta di jalur ini. Banyak penumpang yang meninggal di tempat. Sejak saat itu, banyak yang melihat gerbong kosong berjalan sendiri di tengah malam. Tapi kereta itu bukan untuk kita. Itu untuk mereka yang belum sadar kalau mereka sudah tidak di dunia ini." Dika gemetar, merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia segera meninggalkan stasiun tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, Dika tak pernah lagi naik KRL malam hari. Tapi, meskipun ia tak lagi menaiki kereta, bisikan itu masih sesekali terdengar di telinganya. "Kamu masih di sini." Mungkin ada bagian dari dirinya yang memang tidak pernah turun dari kereta itu. Setelah malam di stasiun Manggarai, hidup Dika tak pernah sama lagi. Ia terus dibayangi perasaan seolah ada yang mengikutinya. Bahkan di siang hari, ia sering melihat bayangan samar berdiri di sudut-sudut ruangan atau merasakan tatapan dingin saat ia sendirian. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, saat ia sedang bekerja lembur di kantornya yang sudah sepi. Ruangan hanya diterangi lampu meja, sementara di luar hujan gerimis membasahi jendela. Saat Dika sedang mengetik, tiba-tiba layar komputernya mati sendiri. Seluruh ruangan terasa sunyi, bahkan suara hujan pun terdengar jauh. Lalu, ia mendengar suara derap langkah pelan dari arah belakang. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia menoleh ke arah pintu kaca di ruangannya, dan di sanalah ia melihatnya. Bayangan hitam berdiri di luar ruangan. Wujudnya samar, tetapi dari siluetnya, ia tahu betul siapa itu. Sosok wanita dari gerbong hantu. Dika membeku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Perlahan, bayangan itu mulai bergerak mendekati pintu kaca, semakin dekat dan semakin jelas. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, lampu di ruangan tiba-tiba berkedip-kedip dengan cepat. Dalam kilatan cahaya,
Dika akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas, mata hitam kosong, mulut sobat tersenyum lebar, dan tangan kurus yang terangkat seakan ingin menyentuhnya. "Turunlah, kamu masih di sini." Suara itu menggema di kepalanya. Dalam kepanikan, Dika berteriak dan langsung berlari keluar dari ruangan. Ia tak peduli harus meninggalkan semua barangnya. Yang penting ia harus pergi secepat mungkin. Dika tidak kembali ke kantor selama beberapa hari. Ia juga mulai mengalami demam tinggi dan sering kehilangan kesadaran. Teman-temannya mulai khawatir karena kondisinya semakin memburuk. Suatu malam, salah seorang temannya, Riko, datang menjenguk ke kosan Dika. Ia mendapati Dika terduduk diam di sudut kamar. Tubuhnya gemetar dan matanya kosong. "Di, kamu kenapa?" Dika tidak menjawab. Riko mendekat, tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sangat dingin di dalam ruangan. Lalu, dalam kesunyian, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kamu masih di sini?" Suara itu terdengar tepat di samping Dika. Riko mundur dengan panik, berusaha menyalakan lampu, tetapi lampu kamar justru berkedip-kedip seperti di kantor Dika. Dalam cahaya yang redup, ia melihat bayangan wanita berdiri di belakang Dika, tangannya terangkat seolah siap merenggutnya. Dalam kepanikan, Riko berlari keluar dan meminta bantuan tetangga. Mereka semua kembali ke kamar Dika, tapi saat mereka membuka pintu, Dika sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kamarnya yang kosong, jendela yang terbuka lebar, dan bekas jejak kaki basah yang mengarah keluar. Sampai hari ini, Dika tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya bahwa ia telah dibawa kembali ke kereta hantu Manggarai, gerbong yang seharusnya tidak pernah ia naiki sejak awal.